Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan materi kita pada pertemuan yang ke-22. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-wakalah, atau artinya adalah perwakilan, atau mungkin bisa jadi perakinan, ya, diwakilkan, mewakilkan. Nah, kemudian pengertian secara istilah, ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu liyaquma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabatu. Al-wakalah adalah tafwidu syakhsin, menyerahkan, ya, penyerahan seseorang kepada orang lain. Tafwid, menyerahkan, ya, liyaquma maqamahu, untuk menduduki kedudukannya, posisinya, fima tadkhuluhu an-niyabah, pada perkara-perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Jadi seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisi dia pada perkara-perkara yang memang bisa untuk diwakilkan. Jadi an-niyabah, ya, wakilkan, perwakilan, sama artinya dengan wakalah. Nah, jadi di sana ada beberapa perkara yang tidak bisa diwakilkan. Seperti apa? Seperti sholat nggak bisa diwakilkan. Kalau misalnya akad, ya, jual beli, ya, silakan bisa diwakilkan. Namun ibadah-ibadah tertentu tidak bisa diwakilkan. Nah, hukmuha hukumnya wahiyya masyru'ah. Wakalah disyariatkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fab'asu ahadakum biwarikukum hadhihi ilal madinati. Utuslah, ya, ini berkaitan dengan ashabul kahfi, ya. Ketika mereka terbangun dari tidur panjangnya, mereka berkata, fab'asu ahadakum, ya, utuslah salah seorang dari kita, biwarikikum hadihi, dengan uang yang kita punya ini, ilal Madinah, ke kota, untuk mencari bahan makanan, karena mereka sudah lama tidur dengan mendapatkan bahan makanan. Wa qala jalla sya'nuhu, kemudian firman Allah taala yang lain, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, dan orang yang beramal, maksudnya bekerja untuk membagikan atau menarik zakat. Fajawazahu subhanahu al-amala 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, untuk amal 'alaiha, bekerja, beramal pada zakat. Wadzalika bihukmin niyabati 'alal mustahiqin, dan itu seakan-akan seperti apa? Seperti perwakilan dari apa? Dari orang-orang mustahik yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, qala aratul khuruja ila Khaybar, aku ingin keluar, pergi menuju Khaybar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tengah jalan aku berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi berkata kepadaku, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasaqan. Yep, apabila engkau mendatangi atau bertemu wakilku di sana di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak berarti kira-kira mungkin katakanlah satu wasak itu 60 sok, ya, 60 sok. Satu soknya 3 kilo, berarti 180 kilogram. Kira-kira satu wasak 180 kilogram, tinggal dikalikan 15 wasak berapa? Wa an Urwah ibn al-Ja'di qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun. Dari Urwah bin Ja'ad, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Urwah bin Ja'di, beliau mengatakan ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, barang-barang
barang-barang impor. Jadi banyak macamnya. Barang-barang impor banyak sekali. Fa'atani dinaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku 1 dinar. Faqala, kemudian Nabi pun bersabda, berkata kepada Urwah, "Ya Urwah, i'til jalaba fashtari lana syatan." Wahai Urwah, datangilah barang-barang impor tersebut, kemudian cari dan belilah seekor kambing dari barang-barang tadi. Kan barang-barang impor kan macam-macam di pasar, macam-macam, salah satunya kambing. Rasul pengen beli kambing, nitip kepada siapa? Wakilkan kepada Urwah. Kemudian Urwah pun sampai di pasar, beliau bisa membeli kambing, ternyata dapat berapa? Dapat 2 kambing. Dengan 1 dinar tadi beliau dapat 2 kambing. Kemudian ketika beliau jalan pulang, di tengah jalan ada orang yang mencegat dia, kemudian menawar salah satu kambing yang dibawa oleh Urwah, kemudian dibeli dengan harga berapa? 1 dinar. Sampai di kepada Rasulullah SAW, beliau kemudian menceritakan, tadi saya beli di pasar, dapat 2 kambing di tengah jalan, ternyata dapat ada yang menawar satu kambingnya. Jadi sekarang saya punya 1 ekor kambing dan 1 dinar ini saya berikan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun mendoakan keberkahan pada jual belinya Urwah ibn al-Ja'di. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil wakalah fil jumlah. Kaum muslimin bersepakat bolehnya melakukan wakalah secara umum. Li'annal hajah da'ayatun ilaiha, karena kebutuhan memang mendesak kepada hal tersebut, karena memang tidak mungkin manusia bisa mengerjakan semua pekerjaannya sendirian. Fa innahu lima kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi. Karena tidak mungkin kan bagi setiap orang untuk mengerjakan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dirinya. Seperti apa? Mungkin dia sedang sibuk ngurus istri, sedang sakit, dia punya toko, dia wakilkan tokonya kepada karyawannya ataupun yang lain. Li'annal hajah da'adil hajatu ila masyru'iyatiha. Karena apa? Kebutuhan manusia harus terpenuhi. Kemudian al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah ini. Yang pertama, yustaratu fi kulli minal wakil wal muwakkil ayakuna jaizat tasarruf balighan aqilan rasyidan. Disyaratkan, yang pertama disyaratkan bagi setiap wakil dan muwakil. Wakil itu orang yang diwakili Jadi misalnya anak ini punya toko, kemudian saya sibuk wakilkan kepada karyawan saya misalnya, maka karyawan saya ini dinamakan dengan wakil. Adapun muwakil adalah orang yang mewakilkan, yang punya tokonya, saya berarti. Jadi disyaratkan bagi 2 orang tadi, wakil dan muwakil, untuk ayakuna jaizat tasarruf, adalah termasuk orang yang boleh bertransaksi, membelanjakan hartanya dengan bebas semau dia, yaitu balighun aqilan rasyidan. Dia harus baligh, dia berakal dan juga rasyid. Baligh berarti dia sudah dewasa, bukan anak kecil. Akil berarti dia berakal dan bukan orang gila ataupun orang yang tidak bisa atau namanya stres dan yang lainnya. Rasyidan berarti dia adalah orang yang cerdas, yang bisa mengelola hartanya, bukan orang yang safih, yang boros, apa-apa dibeli, ingin itu dibeli, ingin ini dibeli, nggak tahu ada manfaatnya atau tidak. Nanti ada pembahasan tentang mahjur. Kalau mahjur itu orang yang tidak boleh membelanjakan menggunakan hartanya.
berbanding terbalik dengan orang yang jaiz tasarruf. Kemudian yang kedua, tasihul wakalah fi kulli ma tadkhuluhun niyabah. Wakalah sah ya, pada perkara-perkara yang ada niyabah. Niyabah tadi apa? Ya, ada bisa dimasukin perwalian atau perwakilan, keagenan. Ya, kan baik seperti jual beli, wasairul uqud ya, dan akad-akad yang lain. Wal fusuh itu akad yang memisahkan ya, akad yang memisahkan. Contohnya apa? Akad tolak. Jadi fasakh lawannya apa? Lawannya akad. Kalau akad kan mengikat, mengakad. Kalau fasakh itu melepas. Nah, seperti talak ya. Talak itu berarti apa? Talak itu dari pihak suami. Suami mencerai istrinya. Dikasih kesempatan berapa kali? Dikasih kesempatan 3 kali. Cerai 1 masih boleh rujuk kembali dengan istrinya, cerai 2 juga masih. Namun cerai yang ketiga, dia sudah tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali apa? Kecuali istrinya itu sudah menikah, kemudian setelah itu dia cerai. Setelah itu dia boleh untuk menikahi istrinya yang lama tersebut. Ya. Wal khulu'. Adapun khulu' itu adalah cerai dari pihak istri. Dan kalau terjadi cerai dari pihak istri ya, istri yang menggugat cerai, maka sudah tidak bisa kembali menikah dengan suaminya tersebut untuk selamanya abadan. Nah, wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah min al-ibadat. Dan juga sah ya wakalah ini pada setiap apa saja yang bisa masuk di dalamnya perwakilan dari perkara-perkara ibadah, seperti ikhrajus zakah, mengeluarkan zakat. Ada amil zakat ya, dia yang menggantikan orang yang wajib zakat, dia membayarkan, menyerahkan kepada orang yang berhak dan yang lain. Wal kafarah wal nadar wal hajj wa nahwi dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, la tasihul wakalah fi ma la tadkhuluhun niyabah amin huquqillahi kat taharati was shalah. Tidak sah wakalah pada perkara yang tidak bisa dimasuki oleh niyabah, perwakilan. Di antaranya apa? Dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti bersuci ya, atau mungkin dalam berkaitan dengan hudud ya, hukum pidana. Misalnya dia harus harus dirajam ya, itu nggak bisa diwakilkan. Misalnya ketika dia berzina, ada seorang berzina, kemudian dia harus dicambuk ya, karena belum menikah dia harus dicambuk, kena had ya. Dia yang harus dicambuk, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain, karena ini adalah termasuk berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bisa dibedakan mana hak Allah dan mana hak manusia. Hak manusia bisa diwakilkan, tapi kalau hak Allah tidak bisa diwakilkan. Ya. Kemudian yang keempat, yamlikul wakil minat tasarruf ma yaqtadihi idul muwakkil. Seorang wakil, orang yang diwakili ya, memiliki hak penuh untuk tasarruf ya, melakukan transaksi ma yaqtadihi idnul muwakkil, yang transaksinya tersebut mengandung izin dari muwakil, orang yang mewakilkan kepada dia. Ya, setiap transaksinya tersebut, dan transaksi wakil itu semuanya mengandung apa? Mengandung izin dari wakil, seakan-akan diizinkan. Au ma ta'arafa alaihin nas, atau pada hal-hal yang memang menjadi kebiasaan masyarakat pada wakalah ini. Misalnya kalau terjadi wakalah di suatu kampung, di suatu desa, ya kewajiban dan hak-hak, misalnya hak-hak seorang wakil ya seperti ini ya, sudah ma'ruf seperti ini, maka itu sah-sah saja. Bisyaratin, dengan syarat alla yatarattabu ala hadzal idan dararun bil wakil. Yang penting apa? Tidak mengakibatkan doror bagi orang yang memberikan hak wakalah tadi, mewakil.
Nah, yang kelima, la yasihu lil wakil ayyawkila ghairuhu. Tidak sah ya, tidak boleh bagi seorang wakil untuk mewakilkan apa yang sudah diwakilkan kepada dia kepada orang lain. Jadi misalnya saya tadi sudah mewakilkan kepada karyawan saya A untuk menjaga toko. Kemudian bagi si A maka dia tidak bagi si A dia tidak boleh untuk mewakilkan lagi kepada orang lain, illa kecuali idza ajazahu lahul muwakkil dalik. Kalau muwakil orang yang memberikan wakil saya membolehkan hal tersebut, atau alasan yang kedua, ajizal wakilu anil amal. Wakil si A tadi, karyawan saya tadi tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, pekerjaannya dengan baik, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Atau kana la yuhsinuhu, atau dia tidak bisa berbuat baik, berbuat banyak terhadap pekerjaan yang saya wakilkan kepada dia, maka fayawakkilu aminan yaqumu maqamahu fi ma wukkila fi. Maka dia bisa memberikan wakalah kepada orang yang dia percaya, yaqumu maqamahu, yang menggantikan posisinya, fi ma wukkila fi, pada perkara yang diwakilkan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir, al-wakilu aminun fi ma wukkila fi. Wakalah itu atau seorang wakil, dia itu amanah. Dalam artian amanah adalah ketika barang yang diwakili, toko misalnya, toko yang dia dititipi toko tersebut kemudian misalnya kebakaran, bukan karena sebab dia sudah menjaganya dengan baik kok tiba-tiba terbakar, atau mungkin ketika sudah tutup dia sudah gembok semua pintunya, sudah dimasukin semua barang-barangnya, kok tiba-tiba ada pencuri masuk dan menjarah semua yang ada di toko, maka seorang wakil tidak berhak untuk menggantinya. Nah, namun apabila si wakil membuat kekacauan, seperti misalnya tokonya lupa dikunci ketika dia mau tutup, tokonya lupa dikunci, kemudian akhirnya kecurian, dan sebab kecurian ini karena kelalaian dia, maka wakil ini harus mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dirinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kerusakan diakibatkan oleh kelalaian si wakil, maka dia harus mengganti. Tapi kalau bukan karena kelalaian dia, misalnya ada banjir atau mungkin kena gempa, dia tidak wajib untuk mengganti. La yatman, tidak wajib mengganti. Illa, apabila, kecuali idza farrata aw ta'adda, dia lalai, dia teledor, dan dia berbuat zalim, ta'adda. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum diskusi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.